I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three. Cara yang akan saya sampaikan ini biasa sekali, dan mungkin karena terlalu biasa, saudara, orang melupakannya. Ini kita mau masuk di ini tema. Apa itu? Kalau mau itu 4 hal ada di rumah, saudara, harus saudara berulang-ulang atau lakukan ini. Mesti makan sama-sama. Duduk di satu meja makan, makanlah bersama-sama. Bikin apa, saudara-saudara? Omong kuat sedikit. Bikin apa? Yang sudah makan sama-sama suami istri anak-anak bahagia. Yang belum makan sama-sama tidak bahagia. Pak Pendeta kok bisa begitu? Bisa. Mari kita renungkan. 1. Kalau kita makan sama-sama, orang biasa mulai dengan apa? Mulai dengan apa? Doa. Doa itu tanda orang takut Tuhan. Makan sama-sama tuh mengajar kita berdoa. Kalau kita duduk sama-sama begini ada makanan, saudara, biar yang duduk paling banyak ini yang tidak tahu doa makan. Tapi kalau separuh setondok begini, dia yang tidak tahu berdoa juga ikut tondok. Dia angkat muka, orang masih tutup mata, dia tondok ulang lebur, dia lihat. Doa. Amin kok. Di doa makan itu hanya berisi 2 hal. Mau putar dari mana pimana pun, doa makan hanya berisi 2 hal. 1, doa makan berisi ungkapan syukur. Ungkapan terima kasih. Ungkapan apa? Rumah tangga yang tidak tahu bersyukur, rumah tangga yang tidak tahu bersyukur itu, saudara-saudara, tidak bahagia. Bukan saja tidak bahagia, dia akan menghabiskan waktu yang tidak baik di antara ini dua dunia. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Iyo, saya suka khotbah, saya tanya orang bilang begini. Kalau orang tolong kita, kok kita bilang terima kasih, itu baik kok tidak? Baik kok tidak? Betul? Betul. Berarti kalau orang tolong kita, kok kita bilang terima kasih, itu baik? Amin? Kalau begitu saya mau tanya, siapa pun suami yang kalau mama bikin habis kopi, bapak bilang, mama, terima kasih? Ada? Boleh angkat tangan? Bagus. Bahagia ya mama ya? Mantap. Ini suami dong, ini istri bikin kopi dong tidak terima kasih. Tapi istirahat kantor sedikit, dong pi makan di warung, subayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang janji itu mbak, yuk besok. Yesus tidak mau, mau. Subayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang janji itu mbak, yuk besok saya datang lah ya mbak. Bapak-bapak, coba sebentar pulang pas mama siap makan, coba bapak omong di mama, bilang, mama, terima kasih. Berani bapak omong begitu tuh mam tua pikiran. Pasti mam tua pun pikiran tuh menuju 2 hal. Pertama mam tua akan bilang begini, tahu roh apa su naik di bab tua. Atau yang kedua, jangan sampai mam tua bilang begini, jangan sampai ini hari terakhir. Jadi bab tua tiba-tiba jadi baik. Kita nih jadi masalah. Kenapa saudara dengar? Saudara dengar? Ini anak-anak zaman sekarang itu terima kasih, tolong, maaf, permisi, mulai hilang. Bagaya. Di Nekolan juga ada. Itu anak dong di sini. Dong faham apa? Terima kasih susah. Latihan di mana? Di meja makan. Jadi kita kadang-kadang terima kasih di medsos, itu terima kasih akal-akal sah. Bikin-bikin kamu bikin ke baik-baik sah. Permisi juga tidak. Kita nih dong hanya permisi yang ini maaf, ini bagikan bagikan apa? Ki orang baik-baik sah kau bagikan. Baik-baik. Ini anak sekarang ini kadang-kadang omong dengan orang tua ke apa kok? Betul kok tidak? Dong suka tidak hormatin orang tua. Nakuin orang tua dong juga bikin kembali ke anak-anak. Susah betul ini. Jadi dia pun latihan di mana?
Cukup di meja makan doa. Iya toh? Orang kalau tidak tahu bersyukur itu susah, saudara. Tidak akan terima dia pun diri. Kadang-kadang ini orang dong, saya lihat dong kalau bagaya kalau upload foto di Facebook begitu, terus dong kan biasa agak sih begini baru. Ada yang bilang cantik say. Wih itu dia pun senang. Saya baru bilang glowing. Wih itu dia kayak mau melompat. Padahal itu hasil edit. Di kenyataan parah Bapak. Hei belajar bersyukur. Saya ini terlalu bersyukur. Hei saya paling jengkel itu yang kalau saya tanya. Timur toh? Dia bilang iya tapi bilang nenek dong. Hei nenek kenapa? Timur ya timur sudah. Mau pawan nenek dari mana lagi? Di sini ada yang mau menyangkal suku, ada. Kok memangnya kalau timur kenapa? Itu hari Tuhan cipta kita dia ada tanya. Tuhan mau cipta saya di Yandi. Yo, lu mau timur kok Eropa? Ada tanya begitu. Bersyukur sedikit. Jangan terlalu lah. Syukur itu cara terbaik menikmati hidup. Kalau tidak kita butuh pengakuan yang palsu sah begitu. Bersyukur sah. Kok kenapa kalau kita pemuka begini? Ada apa? Coba ada dia persoalan di mana? Coba kasih tahu saya. Kalau kita pemuka begini, polisi mana tangkap kita? Coba kasih tahu saya coba. Tidak ada. Bersyukur saja. Kok mau terlalu kenapa? Doa makan. Kedua saudara, dengar. Di doa makan itu berisi sebuah pengakuan. Jadi bukan saja terima kasih dan syukur. Tapi sebuah pengakuan bahwa berkat-berkat ini Tuhan yang kasih. Berkat-berkat ini apa? Tuhan yang kasih. Keluarga yang tidak pernah akui berkat-berkat Tuhan yang kasih itu, keluarga itu tidak bahagia. Dia kerja sibuk dari pagi sampai malam, orang lain sempat ganti pakaian dinas, dia tidak ganti. Dan coba-coba panggil dia ibadah, yang kakak ibadah, saya sibuk. Kerasa berarti itu, padahal tidak. Susah. Akui dulu Tuhan yang kasih. Kalau tidak akui itu kita rasa kita punya sekali. Saya paling marah, saya punya anak satu itu, satu malam saya marah dia, suruh hapus dia pun postingan di Facebook. Gara-gara. Saudara mau tahu dia pun gara-gara. Gara-gara sepotong sah. Tengah malam jam 10, dia beli nabas. Tahu nabas? Apa itu? Di harga? Berapa? 15. Taruh begini, bukan makan, foto. Dia foto ini nabas, baru tulis di bawah, manjakan lidah. Saya bilang dia hapus. Lu mau kasih takut siapa dengan itu nabas? Orang lain ini makan juta-juta, dong tidak tulis manjakan lidah. Lu bagaya deh. Ini manusia deh. Wih, coba tolong di itu dunia yang nama dunia maya tuh tahan-tahan diri, tahan-tahan. Tidak usah, mau kasih takut siapa? Coba kasih tahu saya, coba saudara, coba kasih tahu saya ini. Jadi saudara, penting di meja makan. Tadi satu, di meja makan apa? Apa? Oke. Kedua, di meja makan? Tadi kan di meja makan berdoa. Kedua, di meja makan? Di meja makan? Di meja makan? Bersyukur sudah, yang tadi ini lain-lain. Saya tanya saudara, kalau pertama di meja makan ini berdoa, kedua di meja makan, makan. Di meja makan cukup makan. Akan jadi masalah kalau di meja makan tuh tidur. Seriuskah itu? Serius. Di meja makan tuh orang belajar menempatkan diri. Makan ya makan di situ. Kas mati buang HP. Kok tidak lahir kita dari HP juga? Bagaya. Sama ke penting-penting. Se-HP bunyi kita pita hanya dari Telkomsel. Kasih tahu sisa kuota saya juga. Gaya seperti orang paling sibuk di dunia. Kas mati. Di meja makan. Itu tahu diri itu. Saudara tahu menempatkan diri. Masalah rumah tidak usah kasih memang di Facebook. Bagaya. Baru pitukar uang 1.000 ini foto. Padahal ini yang dia mau taruh kolektif.
Ini sudah terlalu betul kita hidup. Hei, tahu tempatkan diri itu baik. Amin kok. Masalah di rumah jam bawa pi kantor. Masalah di kantor jam bawa pi di rumah. Pekerjaan kantor jam bawa pi rumah. Mau kerja tuh tunggu istri dan anak tidur baru kerja. Kau terlalu apa juga. Pak Pendeta, tapi saya ini orang sibuk. Memang kalau terlalu sibuk saya suruh nikah. Tinggal saya di kantor. Saudara lihat, kalau saudara bawa pekerjaan kerja di rumah, anak umur 1-2 tahun mau naik di depum bapak pumbahu, dia bapak bilang, "Mama, kau ambilin anak dulu, aku ambil." Apalagi itu anak pikas tapu susu di depum bapak pu kerja, senang. Nah itu, rumah ya rumah. Kalau di kantor orang panggil Pak Bos, jangan di rumah juga suruh anak dong panggil bab tua Pak Bos. Tahu diri cukup. Ibu-ibu dong, ibu-ibu. Kalau suami yang RT jangan suruh panggil mama, itu bilang mama RT. Tidak usah. Tidak usah, itu tidak tahu tempat itu. Di sini ada yang suami RT, dia punya istri panggil apa? Mama RT. Aduh, ini sudah cari masalah ini. Ini yang kepala sekolah dia pu suami, tapi suruh panggil dia mama kepsek. Lama-lama mam tua tanda tangan rapor dong. Kita sekolah dari rumah le mam tua yang tanda tangan le. Oh, ini sekolah rusak sudah ini. Oi, tahu tempatkan diri dulu. Amin kok. Amin kok. Kadang-kadang kalau kita tidak tahu tempatkan diri itu tidak bisa. Nona-nona deh, mama-mama, dan saya kasih tahu. Itu pakaian yang di rumah itu jam pakai pi gereja. Yang itu legging dong, itu jam pakai pi gereja. Kau mau kasih takut siapa di itu gereja tuh? Hei. Jangan muat juga di Facebook. Kok semua orang juga ada perut, ada pusat, ada kaki, ada. Kita kasih naik situ supaya. Satu saat saya potongan video satu beredar ketika saya bilang bicara tentang, jangan pakai pakaian mini-mini datang di gereja. Saya tanya dong, boleh pakai mini-mini datang ke gereja? Kok tidak? Dong bilang boleh. Kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang betul. Tuhan memang melihat hati, bukan melihat pakaian. Tapi saya pendeta ini melihat pakaian, bukan melihat hati. Saudara pikir saudara sendiri dengan Tuhan? Atau mau pi Tuhan sekarang? Mama dong, denona dong pakai begitu, baru duduk di muka begini. Kami yang di muka ini kami pikiran. Jadi tolong tahu tempat. Kami tidak lihat jus salah. Lihat jus salah, tidak lihat. Tidak lihat. Lebih salah. Jadi tolong kok, kok pakai bapak itu? Saya paling tidak suka itu kalau dia turun auto dia setengah mati kok begini. Kenapa lu mau pakai begitu? Itu latihan cukup di meja makan situ sah. Tahu tuh pakaian rumah mana, pi gereja mana. Orang tua dulu itu dong so atur memang. Pakaian perjamuan mana, pakaian pi di pesta mana, pakaian pi gereja mana, pakaian pi kebun mana. Ini kita pun baju satu itu baju paling geng sudah. Yang putih itu pi gereja juga itu baju, orang mati juga itu baju, kumpul keluarga juga itu baju, lipo juga itu baju. Itu dia dapat di waktu bilang fix sayang, fix. Ada kok. Di Nekolan juga akrab dengan fix sayang. Itu ibu-ibu kok bapak-bapak. Tahu tampalah, amin kok. Saudara tahu, kita ini saling menghina. Tuhan Yesus kasih tahu kita etika. Kalau ada saudaramu berbuat salah, panggil dia omong. Omong apa mata ini omong. Kalau dia tidak dengar, panggil tambah 1 atau 2 orang lain yang dianggap bijaksana untuk bantu. Dianggap bijaksana. Bukan itu satu sementara mabuk, bilang kakak, datang kau omong sama dia dong. Yang bijaksana. Omong. Kalau dia tidak dengar, bawa dia pi sidang jemaat. Bawa pi sidang jemaat. Nanti kalau di sidang jemaat, kenapa pakai kata sidang jemaat? Supaya cara menyelesaikan itu cara berjemaat.
Bukan bagaya kopi ko tekan-tekan orang, marah-marah orang. Zaman su habis, su lewat. Mau kasih tahu siapa? Mau kasih tahu siapa? Jadi, bawa presiden jabat. Nanti kalau dia tidak dengar, anggaplah dia sebagai orang berdosa atau pemungut cukai. Itu refleksi. Kalau kamu berjumpa dengan orang berdosa atau pemungut cukai, kamu harus menunggu waktu dan cara Tuhan supaya dia diubahkan. Ini orang bikin salah, foto dia. Muat di Facebook baru tulis. Kenalin om kok. In om pun nama om blunder. Baru dong mulai saling maki di situ. Hei, kalau ada masalah, saudara komen. Itu komen tuh kalau tidak menyelesaikan masalah, apalagi tambah masalah, diam! Tidak usah. Kau mau pakai apa? Lihat istri kau bawa om deh istri di situ. Komen. Akun palsu lah. Kok ngomong langsung kenapa? Kalau saudara yang baik tuh, saya nih sejumlah orang uji saya. Uji kok apa saya juga tidak tahu. Kok saya pantas diuji? Pak Pendeta tahu ini. Kakak, beta tidak tahu kakak siapa dan saya tidak tahu apa-apa juga. Saya yang tahu berdoa sah. Tapi kalau kakak mau, mari kok kita makan kakak adik. Kita duduk makan baru kita bercerita Kok mau apa? Siapa juga yang terlalu tahu di ini dunia? Saya mau kasih tahu saudara, pintar tuh terbatas. Orang butuh belajar lagi. Pintar tuh selalu ada batas. Saudara pi rumah sakit begini. Saya sakit. Periksa. Oh, Pak sakit telinga. Itu Pak pi di bagian telinga Kita pi sampai bagian telinga dong periksa. Oh Pak, ini telinga kiri Pak. Pi di bagian telinga kiri. Jangan pi kanan Kita pi di telinga kiri dong periksa. Oh, ini bagian genderang telinga Pak. Pak pi di situ Pak. Kepintaran tuh mengerucut, terbatas. Biasa bodoh itu yang tidak terbatas. Meleleh sah. Supaya jangan bikin diri kepintar-pintar di situ. Karena pintar selalu terbatas. Bodoh yang meleleh. Paham? Begitu saudara. Supaya kita tahu tempat. Tahu diri. Oh itu tahu. Pelajarannya cukup di meja makan kan. Kita sudah tidak bisa bedakan lagi. Saya kemarin kasih nikah satu pasang nikah. Saya kasih tahu memang. Waktu percakapan terakhir saya kasih tahu memang. Ingat, mulai tanggal sekian kamu menikah, engkau telah menjadi orang punya istri. Engkau orang punya suami. Tolong bikin apa-apa di media, jaga. Engkau orang punya istri. Ya, ingat. Tidak ada mantan terbaik. Tidak ada. Dia baiklah kenapa dia tidak nikah dulu. Dia nikah dengan orang lain berlumayan mantan terbaik. Baru bikin status, kutunggu jandamu. Stop. Grup WA sekarang ini juga terlalu banyak lah. Grup WA alumni SMP 2, alumni SMA 1, alumni Unkris, Undana. Sekarang yang TK dong juga ada alumni. Kita pusing dong ini. Jadi, oke. Satu, di meja makan kita. Kedua, di meja makan kita. Ketiga, biasa di meja makan kita makan sudah. Ketiga, di meja makan biasa buat apa? Baca cerita. Di meja makan bikin apa? Siapa yang main? Dia lapar. Panitia bantu dia. Sudah makan habis. Ini kita habis makan ini. Bersih. Oke. Di meja makan kita buat apa? Cerita. Tidak mungkin setengah jam, 1 jam di meja makan tuh semua hanya begini. Di meja makan itu kita cerita. Komunikasi. Amin kok. Komunikasi. Menara Babel tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang. Bukan karena kurang kerja. Bukan karena kurang material, bukan karena kurang tenaga kerja, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Makanya di meja makan itu omong. Bukan tunggu orang komen status baru omong. Apalagi kalau orang lain pun status dia jantung semua. Dia pun istri pun tidak. Dia istri itu yang di meja makan tuh bapak tanya mama, kenapa ini sayur garam semua? Terus mama bilang, aduh papa minta maaf, saya minta maaf. Waktu mama tumis sayur tadi tuh mama terlalu rindu papa. Akhirnya mama pikir papa garam, saya mama ame kok taruh-taruh sama gini. Tapi yang penting omong dulu di situ.
Amin kok. Di meja makan itu saudara, bapak tanya yang anak laki-laki, laki-laki, di sekolah dapat berapa? Saya dapat 10 bapak. Lu sama ke lupung bapak. Lu bapak sekali itu, bapak sekali. Bapak juga dulu begitu. Tanya yang nona, di sekolah dapat berapa? Aduh papa, tadi matematika susah, kakak dapat 3. Aduh, lu sama ke lupung mama pun keluarga dong. Tapi sudah kamu omong dulu. Banyak suami ini lebih sayang orang lain pu istri daripada sayang istri sendiri. Kalau omong deh orang lain pu istri itu dia pu sopan. Sayang yang beta minta tolong tuh sudah kok. Ini orang pu istri ini. Kalau istri sendiri, wah, ini hari kita makan apa? Di sini ada suami yang begitu. Yang tiap hari dia cerita dia pun jago sah. Orang su lewat itu. Mau jago tuh ke besok, kreatif. Begini nih. Tambah omong di muka sini. Ya itu bagus itu, kreatif. Tapi kreativitas itu bangun dan baik. Separuh kreatif itu tidak baik. Ada orang satu supaya malas pergi gereja, lain duduk minum kopi terus. Woi, buat apa? Perjamuan nih bapak. Dia kira perjamuan itu ambil dari bahasa murahan di pinggir situ. Ada oto putih satu, oto mikrolet satu, jurusan mana WhatsApp. Dia pu pintu yang sopir itu tulis kalimat yang menurut saya cukup kreatif, tapi ternyata tidak pas. Dia tulis begini, kalau mau umur panjang, pura-pura lah tuli. Dia saya bayangkan, supaya kalau tetangga ada omnya sonus setengah, saya bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia bilang begini, dia lanjut di bawah. Kalau mau umur panjang, pura-pura lah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar kalau lu jalan terus. Saya bilang manusia model begini ini Tuhan tidak panggil. Itu dia pi sendiri. Kemungkinan besar lewat Liliba nanti dia pi. Kita nih kadang-kadang omong sembarang. Di sini ada yang tukang bawa olok orang, ada. Dia ada di sini. Pemuda kok kaum bapak. Pemuda. Berhenti. Tagal kawan pukul hitam sedikit dong panggil dia Black. Wih kasihan, ini apa mulut bagaimana ini? Itu teman datang kau bilang, Shalom. Dia bilang, suara ada tapi dia orang di mana ini? Anak tagal keriting sedikit dia pun bapak bilang, keriting. Kasihan itu anak pun mental itu. Omong bapak dan dia toh, bisa kok. Bisa. Ada beberapa keluarga datang bilang di saya, pendeta, tahu mau bikin apa ini anak dong? Saya bilang, kok kenapa? Ini anak dong ikat sudah, banting sudah, pukul sudah. Banting nah, lesti. Pukul sudah, banting sudah, ikat sudah, gantong sudah. Tapi ini anak dong begini terus. Tahu dong ikut siapa? Saya bilang, kau mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pun bapak, ikut dia pun mama. Masa kau ikut saya? Kan tidak mungkin. Tapi saya kasih orang, Alkitab bilang, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Lakukanlah 3 hal ini. 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti dong jadi baik. Apa? Panggil dong dengan nama yang baik. Yanti, Jenny, Tinus. Panggil dia nama yang baik. Kalau dia orang rote tambah boi. Kalau dia sabu tambah Ina, Ama. Kalau dia Sumba tambah Umbu, Ram. Kalau dia Timur tambah sah. Iya, panggil begitu dia jadi baik. Karena ada orang tua ini panggil dia anak bilang, "Weh babi." Di sini ada yang panggil begitu kok. Siapa pun bapak, anda don jujur siapa pun bapak itu. Tidak boleh. Orang tua tidak boleh panggil dia anak babi. Pertama karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia anak babi, dia bapak. Jangan. Komunikasi itu komunikasi yang baik. Amin kok. Panggil. Yang kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik ialah uang hasil judi jangan kasih makan istri. KP itu. Di sini ada yang KP. Cakar juga. Lulus.
Malam mimpi orang pemotor, pagi dia sengaja lewat kok. Isi pite sipit. Tidak dapat. Gaya cakar sama kayak mau ujian akhir pakai C. Uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu, hasil rampasan. Jangan kasih makan istri. Tidak baik. Ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang baik. Ajaran yang baik itu, anak-anak ini pelajar cepat. Melakukan ulang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Bapak tukang minum sopi, anak tukang minum sopi. Bapak mete, anak mete. Bapak duduk di situ, anak iko. Baru masa teh, mama me lupa anak teh. Kok anak iko buah jatuh? Pohon telinga kok pohon apa? Ya, komunikasi. Komunikasi itu baik. Ini saya khotbah tentang buah roh. Ada satu unsur tuh, kelemah lembutan. Apa? Kelemah lembutan itu terdiri dari dua kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya bilang kami suami-suami di NTT ini hanya sampai di lemah saja. Lembut tidak. Bapak pun maksud, ketika kami lemah baru kami mengerti kelembutan. Maksudnya begini, kalau dia sakit berat, kau semua mati, itu dia pu lembut tiada tara. Itu dia omong dan dia pu istri bilang, mama, Tuhan pakai mama untuk jaga papa. Itu kalau dia ada lemah. Tapi dia ada kuat kalau dia mabok di situ, istri pu omong dia bilang, kau paling mati. Ya, bapak sumati sebaik, ma ini petugas koperasi dong. Di sini juga kenal petugas koperasi. Dia harian kau mingguan. Dua-dua. Jadi tolong hai. Kalau anak mama tukang bamaki, an tukang bamaki. Bapak tampeleng mama, kita lahirkan satu anak perempuan yang tak kuliah laki-laki, melahirkan satu anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kok tiap hari dia begitu? Bagaya. Itu bikin bapak ya. Ini suami dong, ini Ju, tolong. Di itu apa itu? Di meja makan itu nah, HP lebay sonus ada toh. Ini duduk sama-sama dia istri tiba-tiba bunyi HP. Tinining. Bab tua sengaja langkah keluar baru bilang, halo. Kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Apa kau omong harus, halo. Itu kayak di dunia lain. Halo. Begitu komunikasi. Seorang perempuan itu menurut penelitian, seorang laki-laki itu satu hari kalau bicara itu 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan satu hari kalau bicara tuh minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Bapak 7.000, mama. Pagi-pagi bapak supi kantor, anak dong semua supi sekolah. Nah mama mau 21.000 deng. Mama deng. Akhirnya mama pun grup WA lebih banyak toh. Bapak biasa pulang kantor jam berapa? Jam berapa? Jam 5. Mama rencana mau kasih keluar yang 3.000. Mama sambut bapak di pintu. Mama buka pintu terus mama bilang, "Pa." Bapak bilang, "Hah? Di kantor tadi baik." Terus bapak bilang, "Lu kepala kantor." Itu kalau cara komunikasi kita begitu. Jangan heran kita pulang, mama ada di tetangga perumah kok tede-tede kutu itu. Sambil jawab bingo dengan selesaikan hidup. Gitu. Nah saudara, mama donju satu. Mama. Kalau bapak pulang, kok bapak tanya bilang, "Mama, makanan di mana?" Bapak kalau sampai tanya makanan di mana, itu bukan bapak tidak tahu meja makan di mana. Itu meja dia yang beli. Tapi kalau bapak sampai tanya, "Mama, makanan di mana?" Itu karena laki-laki juga ingin dimengerti.
Ini bab tua boleh tanya, mama makanan di mana? Ada di situ, mau kasih cek selalu like bo. Di sini ada yang model begitu. Ini memang sudah lalu. Itu saudara-saudara, komunikasi. Bapak-bapak donju satu. Mama sudah jawab di live RB itu, kok dia sudah celana ketat satu. Dia supiko smoothing, apa dong. Sengaja lewat-lewat begini. Bapak omong ame apa kok? Supaya mam tua pu hati juga gembira toh. Omong kalau mam tua sudah lewat 2-3 kali. Mama, kayak mahasiswa saya. Cuma mam tua tanya mahasiswa apa? Mahasiswa DO. Tapi omong ame toh mam tua. Ini mam tua sudah datang 2-3 kali. Mam tua bilang, lu macam setrika rusak. Mau ke mana begitu? Omong, omong istri. Kalau kita tidak puji, kita pu istri, mau suruh siapa puji? Kalau kita tidak puji, kita pu istri, maka dia akan ke Facebook, dia akan ke ibadah wanita, dia akan ke paduan suara, supaya orang bilang, cantik puji kita pu istri. Supaya dia tidak haus di luar untuk dapat pujian. Amin toh? Nah itu. Bila perlu gombal-gombal sedikit, mak bikin tedo sayang. Papa tahu ini gula pas kosen mama, ini teh mau manis ko sonde lebih indah dari mama pun senyum. Hei, itu ketipu mah enak di sini. Hei bapak-bapak dong, tolong bapak dong Kalau janji mama tanggal 2 kita pi Fatu Kopa. Itu tanggal 30 tuh mam tua sudah tidak bisa lah. Itu mam tua sudah tidak bisa lah. Itu dia sudah datang kok. Bapak, tanggal 2 jadi kok. Nah bapak ini kan bukan orang detail. Dia sambil HP kok atau sambil apa begitu. Dia bilang, iya tanggal 2 jadi. Nah mama tidak mau begitu. Mama pun mau tuh waktu mama tanya, Papa tanggal 2 jadi. Bapak harus kasih lepas itu HP. Kasih lepas itu koran. Angkat muka. Lihat mama pun muka bilang, tanggal 2 jadi. Mama mam tuh, kok kita nih kayak apa kok? Kadang-kadang nih kita sudah tidak mesra lagi. Kok jalan istri jalan sendiri, suami jalan sendiri. Baru kita tanya, lu pun suami yang mana? Itu. Kamu hidup bikin apa sih? Itu. Tiga. 1 di meja makan. Apa? 2 di meja makan. 3 di meja makan. Oke, 4. Kalau ikan tinggal 2 tapi orang 4. Bapak mama tambah anak 2 tapi ikan tinggal 2. Siapa yang makan? Siapa yang makan? Siapa yang makan? Tidak ada jawaban yang salah Apakah mau bagi 2 supaya semua dapat? Tidak ada masalah. Apakah mau kasih anak yang makan? Tidak ada masalah. Apakah karena bapak sakit jadi bapak dapat 2-2? Tidak ada masalah. Apa mama yang goreng jadi mama dapat 1, kita 3 bagi 1? Tidak ada masalah. Tapi saudara tahu, di meja makan tuh kita belajar ingat orang lain. Di meja makan kita belajar apa? Belajar apa? Bikin apa-apa tuh tolong ingat orang. Bikin status itu tolong ingat orang lain. Orang yang hidup tidak ingat orang lain itu terlalu egois. Belajarnya cukup dibayangkan kalau bab tua marah bapak dia bagi makan. Nah di belakang dia dapat. Orang kalau bikin syukuran itu bukan dong tidak siap makanan. Namanya orang mau syukuran ada makanan lah. Tapi kan terbiasa yang bagi duluan itu lupa kalau ada orang lain dari belakang. Akhirnya yang dari belakang datang tuh kuah kosong semua. Akhirnya daripada dia dapat kuah kosong lebih kita injak di yang pertama sudah. Akhirnya kerusuhan di dekat meja makan. Ingat orang sedikit. Ini bapak donju 1. Dapat uang 100.000 dong beli rokok 20.000. Tinggal berapa? Tinggal 80 ini dong ambil 30 kau bilang jaga-jaga. Tinggal berapa? 50 itu dong kasih mama. Dengan harapan makan enak berkali-kali. Nah ini mama mau ke mana? Bapak tolong ingat mama. Amin kok. Begitu.
itu. Anak dong juga. Ini anak dong nih kayak apa kok? Bikin apa-apa tidak ingat orang tua. Orang tua boleh setengah mati kas besar dong mulai SMP sedikit SMA. Kita bapak-bapak boleh percaya diri mau palosan dong ini. Apalagi di muka dong pukawan, dong kayak mau menyangkal kita. Kas turun dong di muka dong langsung bilang, bapak jalan su. Hai lu mau menyangkal beta. Kita peluk dong begini dong main bagus ah. Lu Korea. Jadi tolong bikin apa-apa tuh. Ini bapak dong, kalau keluar kok mama bilang bapak tolong beli lipstick. Bapak nak beli. Jangan mama boleh bilang papa tolong beli lipstick. Terus bapak bilang, serius. Lu makan sirip pinang saya cukup nanti bibir su. Kasihan itu mam tua. Gitu Mama. Mama dong tahu kok tidak kalau kami suami ini kepingin lihat mama dong pakai pakaian bagus-bagus itu tahu kok tidak. Mama dong ada ingat ame kami di itu barang satu itu kok tidak. Yang pakai pakaian baik sedikit ini. Dong kalau pi pasar itu pun cantik. Pakaian dong gagah-gagah. Padahal di sana dong ketemu orang lain. Penjual sayur, penjual ikan dong ketemu dong gagah-gagah. Di rumah dong pakai daster. Itu pun terobek di sini. Nanti kalau bapak om, kok hanya di rumah sah? Ibu-ibu, saya mau kasih tau ibu-ibu, mulai besok di rumah pakai jas. Nanti pi pasar dulu baru pakai daster. Langsung terus pi rumah sakit sudah kalau. Tapi itu penting saudara, kalau tidak kita ini aduh, kok kita paling banyak waktu di rumah kok di jalan. Makanya kalau di meja makan tuh lepas buang. Ini HP ini mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Dong ambil waktu pi makan sama-sama di restoran, bapak duduk begitu, mama begitu, anak dua begitu, masing-masing sibuk dan dia pun duduk. Anak dong malam-malam bukan tidur, sembunyi. Ada musuh tuh di kanan, kiri. Hai, apa yang terlalu? Di Nekolan sini juga ada. Dong bermain apa itu? Game. Dong lulus. Anak dong memang ingat orang. Oh ini orang kita nih kadang-kadang tidak ingat orang lain. Beli tape satu baru satu seputar sampai jam 3 pagi. Orang pikir tahu bilang, om tolong kasih kecil tape sedikit dulu. Kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Lu pikir soit bayi ada tambah 2.000 di saya putep. Hidup itu kita bertetangga begini, ini tolong ingat orang dulu. Amin kok. Ini anak muda. Kamu tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Sendiri punya? Sulunas? Itu juga ingat orang lain. Hei, anak muda. Itu motor itu hasil dari pabrik. Itu kerja itu pakai sistem komputer. Orang yang kerja di pabrik itu juga otak bagus-bagus semua. Sistem komputer otak bagus makanya dong tahu rem di mana, gas di mana, speedometer ke mana, ban ke mana, velg ke mana. Itu hitungan tuh ilmiah. Ini kita pu anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang juga reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah. Bayangkan kalau tengah malam lewat ini gang baru wah. Itu orang pun doa hanya satu. Bilang apa, Co? Ada tahu juga. Wah. Mati baik. Orang tua boleh berdoa untuk selamat sentosa senantiasa sepanjang masa ini. Gara-gara itu tidak tahu ingat orang lain itu. Ini anak muda dong. Anak muda. Saya kasih tahu kamu. Orang tua suruh kamu datang sekolah di Kupang itu bukan kandong kaya raya di kampung. Tolong kau jaga baik-baik. Dong atau jual sapi, jual tanah di sana, kirim kamu datang sekolah di sini. Bagaya foto saat tidak lulus, pulang bawa cucu. Tolong ingat orang tua dong dulu. Bisa kok.
Orang tua tidak akan marah kamu juga, tapi yo bikin apa-apa na ingat orang toh. Amin kok. Gitu. Di meja makan saya kita belajar. Kalau tidak kita rame di media sosial. Tengah malam bukan tidur tulis. Sudah jam 12 lebih 45 menit tapi mata belum bisa tertutup. Apa maksud apa dan tengah malam begitu? Apa yang terlalu di itu tengah gelap gulita malam? Bagaya. Saya buka FB ada yang bilang, "Woi, ada yang mesta bangun kok." Lu tidur sudah. Di meja makan. Lanjut. Pertama di meja makan buat apa? 2 di meja makan. 3 di meja makan. 4 di meja makan. Ingat orang lain. 5. Saya melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Di Sabu tuh kami makan di Emu Kelaga. Tahu Emu Kelaga toh? Rumah dek. Mau naik itu buka sepatu, buka sendal, kami duduk bersila baru makan di sana. Tiap hari begitu. Setiap kali pisau kuliah bapak dan mama, kami makan itu saya punya kecenderungan mau angkat kaki begini. Pas angkat kaki kok lutut lebih sedikit dari meja makan, bapak selalu lihat saya lutut berbeda, lutut pun bagus lah. Kami makan sambil bicara, tapi kalau makanan penuh di mulut kami paksa bawa omong, bapak selalu bilang, "Wah, makanan dari mana, suara dari mana?" Karena itu berulang beberapa kali saya jadi sadar, ternyata di meja makan tuh kita belajar etika dan moral. Di meja makan belajar apa? Semua rumah tangga tuh ada bakalai, ada bertengkar, betul kok tidak? Tapi yang pakai etika, pakai moral, dia tahu. Bagaimana? Dong bakalai itu hampir-hampir anak dalam rumah juga tidak tahu. Tapi yang tidak tahu etika moral, yang dia berdiri bapak di pinggir jalan sini bermaki ancor dia pun suami dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kita kira dong semua bunuh mati, malam kita lewat berdua ada bilang, "Nah yang tadi pagi kamu mau baku bunuh itu." Makanya pakai etika sedikit. Pakai etika bisa toh. Pakai pakaian itu juga dia punya etika ada. Saya pu video satu orang yang saya melayani di satu tempat yang dulu masih ada orang baju yang keluar pusat itu. Woi, saya kasih tahu dia, "Adi, Marco kakak kasih tahu dulu." Kakak nah. Artis itu kalau dia pakai begitu itu kan tuntutan kerja. Di dalam dia pun ruang tidur itu ada kamar mandi. Keluar dari kamar mandi ganti pakaian di ruang tidur, keluar dari ruang tidur itu langsung ruang tengah. Makan habis buka ruang tengah itu garasi oto, naik di atas oto ber-AC, tempat kerja ber-AC. Kalau dia pakai begitu tuh masuk akal. Tuntutan kerja. Ini kamu pi pasar naik trek. Tergantung begitu. Mbak Abu. Sampai sana lupa pusat hilang. Abu tutup. Jadi, aku pakai mau kasih taku siapa, ding? Coba gitu foto kas naik di. Saudara-saudara, memang kita ini butuh etika betul Amin kok. Anak-anak dong nih duduk di orang tua sekarang gaya-gaya. Duduk orang tua sudah duduk pangku kaki buat gaya, pakai headset sama keyboard lari dari rumah sakit. Selang infus tuh melekat-melekat di sini orang. Kok tolong bikin baik-baik toh. Amin kok. Amin kok. Saudara kita ada di ini dunia. Saudara kalau mau lihat terlalu banyak di dunia maya tuh saudara-saudara yang dia menyerukan kebencian. Kasih hampir-hampir tidak ada. Saudara lihat ini KPI dan mini konser ini. Ini acara baik atau tidak? Baik atau tidak? Coba saudara muat di media sosial. Berapa banyak ikuti? Mau sampai 3.000, 4.000, 7,5 mati. Kalau bilang pemuda Rayon 9 atau Rayon 9 Immanuel Loepura mengadakan malam KKF dan mini konser rohani. Berapa orang ikut? Tapi coba kalau bilang di Nekolan itu ada pemerkosaan. Yang ikut banyak kok sedikit. Tahu juga. Karena bahasa kita lebih dekat dan akrab pada berita-berita yang tidak baik. Akhirnya ketika berita baik itu datang,
Kita rasa dia tidak baik. Mau dunia ini baik, sebarkan berita baik semua. Sebarkan. Tapi jangan teruskan. Bangun pagi itu, belum pagi itu dia pu ayat sudah sampai. Padahal dia sendiri tidak baca, dia teruskan. Pak tahu dari mana? Saya tahu. Kan di bawah itu bilang, selamat pagi Doni. Nah kok saya Andi, kenapa Doni? Ini dia teruskan. Oh, baca dulu, lihat dulu, baru bisa hapus buang yang mana. Bikin ke rohani, status rohani. Hidup ke roh. Roh apa? Roh halus, kamu tahu. Saya sudah bikin baik-baik. Amin kok. I believe